27 orang, 2 ruang kelas. Satu pagi yang dihabiskan untuk hal yang sama. Hari ini kami nggak cuma belajar teori di kelas, tapi mempraktikkan langsung satu pertanyaan besar dalam etika lingkungan. Bagaimana seharusnya manusia memperlakukan ruang dan alam di sekitarnya? Dan pertanyaan itu sebenarnya sudah lama dibahas jauh sebelum hari ini. Etika lingkungan sendiri mempelajari hubungan moral antara manusia dan alam. Apakah manusia adalah pusat dari segalanya? Atau justru bagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar? Daripada berhenti di pertanyaan itu, kami memilih untuk langsung mencoba menjawabnya lewat tindakan. Dimulai dari hal paling sederhana. "27 orang tadi dibagi ke 2 kelas, dan semuanya dimulai dari menyapu. Membersihkan debu dan kotoran yang menumpuk dari hari ke hari. Kelihatan sepele, tapi ini titik awal yang menentukan bagaimana proses selanjutnya akan berjalan. Dan dari cara kami membagi tugas ini saja, sebenarnya sudah terlihat salah satu cara pandang yang selama ini diperdebatkan dalam etika lingkungan. Ada pandangan lama yang disebut antroposentrisme. Cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya, di mana alam dinilai penting sejauh ia berguna bagi kepentingan manusia. Pandangan ini gak sepenuhnya salah, tapi kalau dijalankan tanpa batas, bisa mendorong sikap terus mengambil manfaat tanpa pernah merasa perlu merawat balik. Dan hal semacam ini paling gampang terlihat dari bagian-bagian yang sering diabaikan. Seperti jendela yang letaknya tinggi atau sudut ruangan yang penuh sawang. Bagian-bagian ini disiram, dilap, dibersihkan sampai tuntas. Padahal, biasanya paling sering luput dari perhatian sehari-hari. Kalau bagian sekecil ini saja bisa terlewat begitu lama, wajar rasanya kalau ada pandangan lain yang mencoba melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda. Sebagai lawan dari antroposentrisme, muncul pandangan ekosentrisme dan biosentrisme. Biosentrisme melihat semua makhluk hidup punya nilai dan kepentingannya sendiri, bukan cuma manusia. Ekosentrisme melihat lebih luas lagi, bahwa keseluruhan ekosistem itu sendiri yang punya nilai, sebagai satu sistem yang saling terhubung. Cara pandang ini yang kemudian mengubah cara kami melihat kegiatan selanjutnya. Bukan sekadar bersih-bersih biasa, tapi proses yang butuh ketelatenan lebih. Lantai yang bukan tipe licin mengkilap ini butuh usaha lebih. Disiram air biasa, lalu air pewangi, digosok, disikat satu persatu sampai kotoran yang menempel lama benar-benar terangkat. Nggak ada jalan pintas di sini.
Semuanya butuh proses. Dan proses yang melibatkan banyak tangan sekaligus ini sebenarnya menyentuh satu persoalan klasik yang sering dibahas dalam etika lingkungan. Oke, Maria, say hi, Maria. Maria. Namanya tragedy of the commons, tragedi sumber daya bersama. Ketika sesuatu dimiliki bersama, dan setiap orang bebas memanfaatkannya. Demi kepentingan sendiri, hasil akhirnya justru kerusakan yang merugikan semua orang. Karena masing-masing merasa dampaknya terlalu kecil, kalau cuma berasal dari dirinya sendiri. Untungnya, hal sebaliknya juga berlaku. Kalau semua orang sama-sama mau bertanggung jawab, hasilnya pun ikut terasa, seperti pada tahap berikutnya. Tahu belum? Mak. Ibunya. Papan tulis, podium, sampai teras di depan kelas. Tempat-tempat yang dipakai setiap hari ikut dibersihkan. Kesan sebuah ruang sering dimulai dari bagian yang paling sering disentuh, meski jarang jadi perhatian utama. Tapi ada satu bagian lagi yang sebenarnya lebih jauh dari itu, dan justru paling gampang terlupakan. Setelah disikat bersama-sama, lantai disiram lagi pakai air bersih. Air kotornya ditarik keluar biar nggak menggenang, baru dipel sampai kering. Tiap tahap ada urutannya. Dan hasilnya baru kelihatan setelah semua orang menyelesaikan bagiannya masing-masing. Oke, buatlah. Apa?
kami pada pertanyaan yang sering muncul soal siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab menjaga lingkungan. Sebagian berpendapat, perubahan besar cuma bisa terjadi lewat kebijakan dan sistem. Sebagian lain berpendapat, sistem besar itu sendiri dibentuk dari kesadaran individu yang terkumpul. Kemungkinan besar, jawabannya bukan salah satu, tapi keduanya berjalan beriringan. Dan hal itu terlihat jelas ketika kegiatan berpindah ke bagian-bagian yang justru paling sering dipakai setiap hari. Parit di depan kelas yang penuh lumut. Tempat yang letaknya di luar dan jarang jadi perhatian juga ikut dibersihkan. Bagian sekecil ini kadang berdampak lebih luas dari yang terlihat. Karena aliran air yang tersumbat bisa memengaruhi lingkungan sekitar secara keseluruhan. Dan justru dari bagian yang paling gampang diabaikan inilah muncul satu prinsip penting lain dalam etika lingkungan. Namanya keadilan antar generasi. Gagasan bahwa generasi sekarang punya kewajiban moral terhadap generasi yang akan datang. Ruang dan lingkungan yang kita pakai sekarang bukan milik kita sepenuhnya, karena akan diwariskan ke orang-orang yang bahkan belum ada di kelas ini.
Kegiatan pun menuju ke tahap terakhir, yang justru jadi penanda kalau semuanya sudah selesai. Manusia pendek. Itu apa? Bangku dan kursi disusun kembali dengan rapi. Kelihatan sepele, tapi ini bagian penutup yang penting. Karena hasil kerja keras sepanjang hari baru, benar-benar terlihat setelah semuanya ditata ulang. Dan semua proses ini, kalau ditarik mundur, sebenarnya membuktikan satu hal yang paling penting. Dari etika lingkungan itu sendiri. Diam. Ini terbang. Mulut. Semua konsep yang dibahas tadi bisa terdengar abstrak kalau cuma dijelaskan di ruang kelas. Tapi etika, pada akhirnya, diuji bukan lewat seberapa baik seseorang menjelaskan teori, melainkan lewat tindakan nyata yang benar-benar dijalankan. Apa? Ulang lah. Mati. Dan setelah semua tuntas, ada satu momen sederhana yang jadi penutup dari seluruh rangkaian ini. Kegiatan ditutup dengan makan bersama di lapangan. Momen sederhana, tapi jadi pengingat bahwa kerja keras yang dilakukan bersama-sama itu terasa lebih ringan. Dan hasilnya lebih bermakna kalau dinikmati bersama juga. Dari menyapu sampai menyusun bangku. Dari antroposentrisme sampai keadilan antar generasi. Semuanya bermuara ke satu hal yang sama. Menjaga lingkungan bukan cuma soal teori yang dihafal, tapi soal kesediaan untuk benar-benar bertindak, sekecil apapun bentuknya. 27 orang, 2 kelas, 1 pagi. Mungkin cuma langkah kecil, tapi setidaknya Hai guys. ini langkah yang benar-benar dijalankan. Forgotten.